Jaksa Agung mulai geram dengan sikap para koruptor, utamanya di kasus Jiwasraya dan Asabri, di mana kasus Jiwasraya total kerugian hampir 17 triliun, bahkan Asabri hingga 22 triliun. Makanya, Kejagung akan menggodok hukuman mati bagi koruptor. Nah, mengetahui hal tersebut, KPK juga menyatakan setuju dengan Jaksa Agung yang akan menggodok hukuman mati bagi koruptor. Bahkan kemarin juga Presiden Joko Widodo, jika rakyat menghendaki, maka akan diusulkan hukuman mati bagi koruptor. Nah, ketiga-tiganya sudah menyatakan setuju dengan hukuman mati. Ya, kemungkinan Jaksa Agung ST Burhanuddin akan lebih serius lagi menggodok hukuman mati bagi koruptor, di mana Jaksa Agung sangat prihatin sekali dengan koruptor di Jiwasraya dan Asabri, di mana kerugiannya mencapai puluhan triliun. Padahal uang itu adalah uangnya rakyat Indonesia tentunya. Bayangkan, nasabah Jiwasraya juga berapa ribu, dan juga Asabri untuk pensiunan prajurit berapa ribu orang. Sangat merugikan negara dan merugikan rakyat. Makanya ST Burhanuddin nekat akan menggodok lagi hukuman untuk koruptor. Ya, semoga sajalah hukuman mati bagi koruptor segera terrealisasi untuk efek jera bagi pelaku koruptor, karena koruptor adalah penyakit para pejabat. Ya, sehingga dengan adanya hukuman mati ini mendapat efek jera dan tidak akan ada lagi koruptor di Indonesia. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Makin nekat, Jaksa Agung, KPK hingga Presiden sepakat hukuman mati bagi koruptor. Jaksa Agung ST Burhanuddin mengkaji dan membuka kemungkinan penerapan hukuman mati bagi para koruptor yang memakan uang rakyat dan negara. Hal ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Simanjuntak. Leonard mengatakan Jaksa Agung sempat membahas hal ini dalam briefing saat kunjungan kerja di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah. Jaksa Agung Republik Indonesia pada kesempatan briefing kepada Kejati, Wakajati, para Kejari, dan Kacabri dalam rangka kunjungan kerja di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menyampaikan bahwa perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Kejaksaan Agung seperti Jiwasraya dan Asabri sangat memprihatinkan kita bersama, ujar Leonard dalam keterangannya pada Kamis 28 Oktober 2021. Menurut Leonard, Jaksa Agung ST Burhanuddin menilai dua perkara itu tidak hanya menimbulkan kerugian negara, namun juga sangat berdampak luas bagi kepada masyarakat maupun para prajurit. Diketahui kasus Jiwasraya menimbulkan kerugian setidaknya 16,8 triliun, sementara kasus Asabri kerugian negara sebesar 22,78 triliun. ST Burhanuddin, dikatakan Leonard, menyebut perkara Jiwasraya menyangkut hak-hak orang banyak dan hak-hak pegawai dalam jaminan sosial. Pun demikian dengan perkara korupsi di Asabri terkait dengan hak-hak seluruh prajurit, di mana ada harapan besar untuk masa pensiun dan untuk masa depan keluarga mereka di hari tuanya. Karena Jaksa Agung pun mengkaji kemungkinan penerapan hukuman mati kepada mereka para koruptor. Oleh karena itu, Bapak Jaksa Agung sedang mengkaji kemungkinan penerapan hukuman mati guna memberikan rasa keadilan dalam penuntutan perkara yang dimaksud. Tentunya penerapannya harus tetap memperhatikan hukum positif yang berlaku serta nilai-nilai hak asasi manusia, ujar Leonard. Selain itu, Bapak Jaksa Agung juga menyampaikan kemungkinan konstruksi lain yang akan dilakukan, yaitu bagaimana mengupayakan agar hasil rampasan juga dapat bermanfaat langsung dan adanya kepastian baik terhadap kepentingan pemerintah maupun masyarakat yang berdampak korban dari kejahatan korupsi, tandasnya. Diketahui Komisi Pemberantasan Korupsi menyambut baik wacana Jaksa Agung untuk mempertimbangkan tuntutan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Ketua KPK Firly Bahuri menilai pernyataan Jaksa Agung Republik Indonesia terkait pengkajian penerapan tuntutan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi sangat beralasan. Menurut Firly, seluruh lembaga telah melakukan berbagai upaya menghentikan perilaku koruptif, mulai dari pendidikan di masyarakat, kesadaran dampak buruk dari korupsi, membangun karakter yang berintegritas, hingga membangun budaya anti korupsi. KPK juga ikut terlibat dalam sisi pencegahan, bahkan dalam hal penindakan.
KPK melakukan upaya keras dengan pemindanaan badan dan perampasan melalui aset para pelaku sebagai efek gentar agar orang takut melakukan korupsi. Namun, korupsi dan perilaku koruptif pun belum bisa berhenti. Saya menyambut baik dengan adanya gagasan Jaksa Agung RI tentang rencana untuk mengkaji hukuman mati kepada pelaku korupsi. Perlu didukung karena ancaman hukuman mati hanya diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor. Perlu diperluas tidak hanya tindak pidana korupsi dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor, ujar Firly dalam keterangan tertulisnya pada Kamis 28 Oktober 2021. Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengkaji kemungkinan penerapan tuntutan hukuman mati bagi koruptor. Hal ini sehubungan dengan mengemuknya sejumlah kasus korupsi seperti Jiwasraya dan Asabri yang berdampak pada masyarakat dan para prajurit. Keinginan Jaksa Agung Burhanuddin itu disampaikan saat memberikan arahan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi, Wakajati, Kejari, Kajabri, dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah. Kapus Penkum Kejagung Leonard Simajuntak menjelaskan penerapan tuntutan hukuman mati bagi koruptor bertujuan untuk memberikan keadilan kepada korban korupsi Jiwasraya dan Asabri. Terlebih, kasus Jiwasraya merugikan negara hingga 16,8 triliun serta kasus Asrabi dengan kerugian negara 22 triliun sangat berdampak luas pada masyarakat dan para prajurit serta keluarganya. Oleh karena itu, Bapak Jaksa Agung sedang mengkaji kemungkinan penerapan hukuman mati guna memberikan rasa keadilan dalam tuntutan perkara yang dimaksud. Diketahui tahun lalu, Presiden Joko Widodo menyetujui koruptor dihukum mati bila rakyat berkehendak. Menteri Hukum dan HAM Yasona Laluy menyebut hal itu sudah diatur dalam undang-undang bila korupsi dana bencana alam. Yang dimungkinkan itu kan kepada orang yang melakukan korupsi terhadap bencana alam yang menyangkut itu. Tapi kan dalam praktik pernah ada di Lombok yang gempa baru ada kasus seperti itu. Tapi kan hukumannya itu kan ancaman maksimal, kata Yasona di Istana Negara Jakarta pada Senin 9 Oktober yang lalu. Yasona tidak dalam posisi setuju atau tidak koruptor dihukum mati di luar korupsi bencana alam. Dia masih melihat wacana yang bergulir di masyarakat. Itu Pak Presiden bilang kalau ada wacana itu akan dibahas nanti. Tapi undang-undangnya sekarang kan ada, ya jelas ada, tapi belum pernah dipakai juga. Ada juga kemarin di Lombok, kan itu besarannya, ucapnya. Politikus PDIP itu menyebut beratnya hukuman mati koruptor dana bencana alam juga ada pertimbangan. Jika nilainya besar, tidak ada ampun. Itu semua dalam pertimbangan. Kalau emang bencana alam tapi dia korupsi 10 juta, kan ada variabel-variabel yang harus dipertimbangkan. Kalau misalnya ada dana bencana alam 100 miliar, dia telan 25 miliar, wah itu sepertiga dihabisi sama dia. Ya itu lain cerita, ujar Yasona. Perihal hukuman mati ini mendadak mencuat di hari anti korupsi sedunia pada waktu itu. Usai seorang anak SMK 57 Jakarta bernama Herli Firmansyah bertanya kepada Presiden Jokowi mengapa koruptor tak langsung dihukum mati kala terbukti bersalah. Presiden Jokowi pun menjawab hal itu memungkinkan saja bila ada masyarakat berkehendak bisa dimasukkan dalam RUU Tipikor. Kalau masyarakat berkehendak seperti itu dalam rancangan undang-undang pidana Tipikor itu dimasukkan, kata Jokowi. Penilik Undang-Undang Tipikor termaksud pasal 2 ihwal korupsi bencana alam yang menyengsarakan hidup orang banyak yang dapat dijatuhi hukuman mati. KPK sendiri sebelumnya sempat mengkaji pasal 2 Undang-Undang Tipikor tersebut dalam kasus dugaan penerimaan hadiah dan janji oleh pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait pelaksanaan proyek pembangunan sistem penyediaan air minum SPAM tahun anggaran 2017 hingga 2018. Dalam kasus tersebut, terdapat dugaan suap salah satunya terkait dengan proyek pembangunan SPAM di daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah yang baru saja terkena bencana tsunami September tahun lalu. Isu hukuman mati bagi koruptor kembali menjadi topik pembicaraan di Indonesia pada 2015. Amnesty International mencatat ada 1.600 lebih eksekusi pada 2015, terkecuali Cina. Data ini 54% lebih tinggi dibandingkan 2014. Berikut negara-negara yang memperlakukan hukuman mati bagi koruptor atau kasus penyuapan lain yang diluas rapper pengutip laporan Death Penalty Database of the Cornell Center of Death Penalty Worldwide dikutip 11 Desember 2019, yaitu di negara Cina, Korea Utara, Irak, Iran, Thailand,
Laos, Vietnam, Myanmar, Maluku, dan Indonesia.